Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini. Summa amma ba'd. Taib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Tulabul judud As-Safful Al-Ashir Ats-Tsanawi. Marhaban kepada murid-murid baru sekalian. Dan pada video kali ini, pada video yang pertama, tepatnya pada pelajaran bahasa Arab, Astadzinukum an atakallam bil lugha al-Indonesia li anisa wadhiha lakum ba'dun nuqat al-muhimmah rubbama rabuddaan ukhbirakum qabla an nabda wa qabla an nadrus minal kitab li ajli fahmikum. Ya, insyaallah izinkan Ustadz untuk berbicara dengan bahasa Indonesia karena ada beberapa hal penting yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian sebelum kita masuk belajar menggunakan buku. Ya, ini semua demi kemaslahatan kalian dan juga Ustadz juga. Taib. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang seperti Ustadz bilang tadi. Tapi sebelum kita masuk ke poin-poin penting itu, mungkin ada kalanya kita mendengarkan cara pandang orang-orang salafus saleh terdahulu mengenai bahasa Arab ini. Nah, berkatalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, innama ya'rifu fadlal Qur'an man arafa kalamal Arab. Sungguhnya mereka orang-orang yang mengetahui keutamaan Al-Quran adalah mereka yang mengetahui bahasa Arab. Nah, ya, jadi orang-orang yang mengetahui makna, arti, maksud, intisari dari sebuah ayat atau dari ayat-ayat atau dari surat di dalam Al-Quran, itu adalah orang yang mengetahui bahasa Arab. Karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu sendiri pun menggunakan bahasa Arab. Jadi otomatis yang mengetahui isi kandungannya adalah orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Kemudian, kita mendengarkan mungkin dari perkataan yang lain. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkatalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mazal salaf yakrahuna taghyir sya'airil arab hatta fil muamalat wa huwa at-takallum bi ghairil arabiyyah illa li hajah kama nassa ala dzalika Malik wa Syafi'i wa Ahmad, bal qala Malik man takallama fi masjidina bi ghairil arabiyyah ukhrija min ma'a an-nasairal alsun yajuzu nutqu biha li ashabiha. Nah, pada zaman dahulu para salafus saleh itu mereka senantiasa dan mereka itu kurang suka mengganti syiar-syiar Arab itu, bahkan sampai hal-hal kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang dimaksud dengan mengganti syiar-syiar Arab inilah mereka itu kurang suka kalau berbicara menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bahkan sampai hal-hal sehari-hari, sampai kecuali dalam keadaan-keadaan darurat atau keadaan-keadaan tertentu saja. Dan itu juga yang mungkin kalau kalian baca-baca kitab-kitab yang lain, itu juga yang kalian akan temui nanti di literatur Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Dan bahkan dalam salah satu literatur cerita tentang Imam Malik itu, atau riwayat tentang Imam Malik, beliau pernah memberikan statement atau pernyataan, man takallama fi masjidina bi ghairil arabiyyah ukhrija min. Nah, barang siapa yang berbicara di masjid kami, di majelis beliau, di masjid beliau, bi ghairil arabiyyah, menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka akan dikeluarkan dari masjid atau dari tempat tersebut, dari majelis tersebut. Padahal lidah ini mempunyai hak sendiri untuk berbicara menggunakan bahasa yang apa yang dimau tergantung dengan orangnya sendiri. Jadi setiap orang tuh mempunyai hak sendiri untuk berbicara menggunakan bahasa yang ia mau dan ia kehendaki. Akan tapi Imam Malik dan juga imam-imam yang lainnya saking
mereka semua menjaga bahasa Arab ini, mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa yang membuat mereka melakukan hal seperti itu? Nah, ada beberapa hal, mungkin yang ada banyak hal, tapi Ustaz ringkas saja beberapa mungkin hal-hal yang menjadi penyebab terbesar para imam-imam terdahulu tuh menerapkan bahasa Arab itu sampai ke menerapkan dalam artian menjaga bahasa Arab itu sampai ke kehidupan mereka sehari-hari, sampai mereka mempraktikannya dalam setiap inci jengkal dalam hidupnya. Tapi yang alasan pertama adalah karena bahasa Arab itu adalah bahasa Quran, seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa Quran. Jadi orang yang tidak paham dengan bahasa Arab, maka dia akan sulit untuk mengerti apa isi kandungan dari Al-Quran. Dan sebaliknya, orang yang bisa berbahasa Arab, maka ia bisa mengerti dan juga bisa memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua adalah karena bahasa Arab itu adalah bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa hadis-hadis itu yang kalian mungkin temui, yang kalian mungkin hafal, itu semua bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, tentunya dari wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan. Nah, dan Nabi kita seperti yang kita ketahui bersama, beliau Nabi kita Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Arab, dan otomatis hadis-hadis yang beliau ucapkan itu menggunakan bahasa Arab pula, dan akan sangat sulit bagi kita untuk memetik pelajaran, mengambil faedah dari hadis-hadis, kecuali kalau kita bisa mengerti, kita bisa atau kita mengetahui bahasa Arab. Dan alasan yang ketiga adalah inna salawatina bil arabiyah, karena solat yang kita lakukan itu, baik itu sunnah ataupun wajib, itu menggunakan bahasa Arab. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang qadarullah sama sekali tidak pernah mendengar bahasa Arab dan dia pengen sholat, dan itu akan menjadi masalah besar baginya, karena akan sangat sulit baginya untuk mengucapkan, sekedar mengucapkan aja akan sulit karena belum terbiasa menggunakan bahasa Arab. Yang dimana kita ketahui bersama, zikir-zikir, bacaan-bacaan di sholat, pada gerakan sholat, pada ibadah sholat ini menggunakan bahasa Arab. Nah, itu dia. Jadi itu mungkin diantara alasan terbesar mengapa kita mesti menjaga, belajar, dan mempraktekkan bahasa Arab ini. Taib. Dan adapun tentang mempraktikkan bahasa Arab, di sini Ustaz mempunyai beberapa tips buat kita semua bagaimana cara kita bisa meningkatkan bahasa Arab kita. Yang pertama adalah kuwatul azam. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kita mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Arab, untuk mempraktikkan bahasa Arab, untuk bisa berbicara bahasa Arab. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan setelah kita mempunyai keinginan yang kuat? Nah, kita mulai dari hal-hal yang mudah dulu. Yang pertama yang Ustaz sarankan adalah kita banyak mendengar, entah itu banyak mendengar murotal atau banyak mendengar rekaman-rekaman video atau rekaman-rekaman MP3 suara, atau menonton video atau menonton kartun dalam berbahasa Arab. Nah, kita banyak mendengar dulu, banyak mendengar kata-kata dalam berbahasa Arab hingga mulai terbiasa. Kemudian setelah mulai terbiasa mendengarnya, kita mulai bisa mengambil 1-2 patah kata dari setiap rekaman atau setiap video tadi, dan kita mulai mengerti 1-2 patah kata apa yang dimaksud dengan kata tersebut tanpa harus kita mengetahui atau tanpa kita harus mencari artinya. Nah, kemudian setelah kita mulai mengerti, mulai bisa mengambil mufradat tersebut, nah di saat itulah kita coba mulai untuk menggunakannya sedikit demi sedikit ya. Jadi kita menggunakan 1 kata atau 2 patah kata saja. Itu yang dipraktekkan. Nah, kemudian setelah mempraktekkan, setelah banyak mendengar juga, banyak mempraktekkan, soalnya nanti lama kelamaan akan bertambah.
akan bertambah dan kalian mulai mempunyai perbendaharaan, mulai punya kumpulan kosakata sendiri dalam kepala kalian. Nah, itu tapi tidak akan bisa terwujud kecuali kalau kalian itu melakukannya sedikit demi sedikit. Tidak bisa kalian lakukan banyak sekaligus. Ya, jadi harus dilakukan sedikit demi sedikit. Nah, setelah kalian bisa melakukannya itu sedikit demi sedikit, nah itu yang tinggal langkah terakhir yang perlu kalian pastikan adalah kalian tetap istiqomah melakukan hal tersebut. Jadi sering mendengar berbagai macam video atau suara sautia atau MP3 yang menggunakan bahasa Arab, dan kemudian mempraktekannya apa yang kalian dengar itu, dan kemudian kalian mendawamkannya, kalian selalu continue mempraktekannya terus menerus, insya Allah lama kelamaan kalian akan bisa berbahasa Arab. Dan juga bahasa ini dan tips ini juga bisa digunakan untuk bahasa asing lainnya. Ya, mungkin cukup dari Ustadz untuk video kali ini. In kana hunaka al-khata wan nisyan fahuwa minni wa amma-shawab fa minallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.